Asal-usul Kota Batang. Kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Batang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, dan di bagian selatan terdapat dataran tinggi Dieng dan Gunung Prau. Sebagian besar wilayah Kabupaten Batang merupakan perbukitan dan pegunungan. Sebagaimana tempat-tempat lainnya di Nusantara, Batang juga memiliki kisah awal mula diberi nama Batang. Pada zaman dahulu, Kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh seorang raja bernama Sultan Agung. Pada masa itu, Kerajaan Mataram berselisih paham dengan pasukan Belanda. Sultan Agung bermaksud menggempur Belanda yang saat itu berada di Batavia. Sultan Agung berencana mengerahkan pasukan dari berbagai wilayah Pulau Jawa. Akan tetapi, pengerahan pasukan itu tidaklah mudah, karena mereka butuh pos-pos untuk persediaan logistik pasukan. Untuk memenuhi kebutuhan logistik pasukan Mataram, Sultan Agung akhirnya mengutus Raden Bahurekso untuk membabat hutan roban dan menjadikannya persawahan. Raden Bahurekso, saya tugaskan engkau untuk memimpin pembabatan hutan roban. Bawa pekerja dari kerajaan untuk membantu tugas ini sebanyak-banyaknya. Siap, Baginda, akan saya laksanakan. Dalam pelaksanaannya, Raden Bahurekso bersama pasukannya menemui banyak hambatan. Para pekerja penebang hutan banyak yang sakit dan meninggal karena konon diganggu oleh jin, setan, dan siluman penjaga hutan roban yang dipimpin Dadu Ngawuk. Dadu Ngawuk bersama pasukan silumannya tidak berkenan jika hutan roban dibabat menjadi sawah. Untuk menggagalkannya, mereka terus-menerus mengganggu Raden Bahurekso dan para pekerjanya. Raden Bahurekso tidak bisa membiarkan para pekerjanya meninggal lebih banyak lagi. Ia pun menghadang Dadu Ngawuk untuk melakukan perlawanan. Raden Bahurekso dan Dadu Ngawuk terlibat dalam perlawanan yang sengit. Keduanya saling mengeluarkan kekuatan hebatnya. Aku mengaku kalah, tapi aku minta kalian memenuhi satu syarat. Jika kalian berjanji menepatinya, aku dan pasukanku tidak akan mengganggu kalian lagi. Apa syaratnya? Kalian harus membagi hasil panen di sawah ini dengan kami. Baik, akan aku tepati. Sekarang, pergilah kalian dari tempat ini. Mendengar persetujuan itu, Dadu Ngawuk pun pergi diikuti pasukan siluman. Mereka pergi tak jauh dari lokasi persawahan yang dibuat Raden Bahurekso. Pembabatan hutan roban sebelah barat telah selesai. Sawah untuk ditanami padi dan tanaman lainnya sudah siap, akan tetapi sistem pengairan belum ada. Inilah tugas Raden Bahurekso berikutnya, membuat saluran irigasi. Pada proses pembuatan saluran irigasi, Raden Bahurekso juga mengalami hambatan. Berulang kali para pekerjanya dibuat kewalahan karena diganggu terus-menerus oleh Raja Uling bernama Dribikso bersama pasukan siluman. Bendungan air yang sudah dibuat para pekerja selalu rusak keesokan harinya, sehingga pekerjaan membuat bendungan berkali-kali diperbaiki agar tidak jebol. Melihat kondisi ini, Raden Bahurekso akhirnya turun tangan. Raden Bahurekso menyerang semua anak buah Raja Uling yang bermarkas di kedung sungai. Serangan tiba-tiba itu membuat anak buah Raja Uling mati berjatuhan dengan bersimbah darah. Raja Uling marah besar melihat anak buahnya tewas. Dengan mengacungkan kesaktian pedang Swedang, Raja Uling menyerang Raden Bahurekso. Karena kesaktian pedang Swedang tersebut, Raden Bahurekso dapat dikalahkan. Luka Raden Bahurekso setelah kalah melawan Raja Uling diobati oleh ayahnya sendiri, Ki Ageng Cempaluk. Dari ayahnya, Raden Bahurekso mendapat nasihat untuk mengganti siasat melawan Raja Uling. Anakku Bahurekso, untuk melawan siluman Raja Uling, kau harus menyamar dan masuk ke dalam kerajaan Uling. Di dalam istana itu, kau akan bertemu dengan siluman cantik bernama Tribusawat. Ajaklah dia bekerja sama. Baik, Ayahanda. Jika lukaku sudah pulih, aku akan segera melaksanakan seperti nasihat Ayahanda. Semoga kau berhasil, anakku. Setelah lukanya sembuh, Raden Bahurekso menyusun siasat agar berhasil masuk istana kerajaan siluman Raja Uling. Raden Bahurekso menyelinap diam-diam di antara pasukan siluman. Di tempat itu, Raden Bahurekso melihat siluman yang sangat cantik. Tidak salah lagi. Ini pasti Tribusawat. Aku harus mendekatinya. Dengan kecerdikannya, Raden Bahurekso akhirnya bisa bertemu dengan Tribusawati yang cantik jelita.
Dribusowati terpesona dengan kecerdasan dan kehebatan Raden Bahurekso. Mengetahui Dribusowati sudah jatuh hati padanya, Raden Bahurekso segera meminta tolong untuk diambilkan pedang swedang milik Raja Uling. Dribusowati mengambil pedang swedang milik kakaknya yang sedang tidur, kemudian dengan sembunyi-sembunyi memberikan pedang tersebut pada Raden Bahurekso. Raja Uling terkejut mendapati pedang saktinya menghilang dari tempat penyimpanannya. Raja Uling marah besar. Ia berusaha mencari di berbagai tempat di dalam istananya, namun tidak menemukan. Di tengah kemarahan Raja Uling, tiba-tiba Raden Bahurekso datang dengan membawa pedang swedang. Apakah pedang ini yang kau cari? Dari mana kau dapatkan pedang itu? Kembalikan pedang saktiku. Silahkan ambil, asal kau bisa mengalahkanku. Keduanya pun terlibat dalam perlawanan sengit. Mereka saling adu kekuatan. Tetapi Raden Bahurekso dengan kesaktian dan pedang swedang di tangannya akhirnya bisa mengalahkan Raja Uling. Dengan kekalahan Raja Uling, tidak ada lagi yang menghalangi Raden Bahurekso beserta pekerjanya untuk membuat saluran irigasi. Setelah diteliti, ternyata ada watang atau batang kayu besar yang melintang menghalangi aliran air. Raden Bahurekso meminta pekerjanya untuk mengangkat batang kayu tersebut. Sudah berpuluh-puluh pekerja mengangkat batang kayu, akan tetapi tidak berhasil sama sekali. Akhirnya, Raden Bahurekso turun tangan sendiri untuk mengangkatnya. Setelah bersemedi sejenak untuk memusatkan kekuatan dan kesaktiannya, Raden Bahurekso dengan mudah berhasil mengangkat batang kayu tersebut hanya dengan satu kali angkat atau ngembat. Peristiwa mengangkat batang kayu besar itu dikenal dengan sebutan ngembat watang, yang menjadi asal-usul nama batang, yaitu gabungan dari kata ngembat dan watang. Dalam perjalanan sejarah pemerintahannya, Kabupaten Batang pernah digabungkan dengan Kabupaten Pekalongan pada tahun 1936 dan resmi menjadi Kabupaten Batang yang berdiri sendiri pada tahun 1966 sampai sekarang dengan moto Batang Berkembang.